Hai, selamat datang di channel saya. Di sini kita akan membahas seputar dunia kesehatan, terlebih khususnya lagi dunia farmasi. Topik kali ini kita akan bahas nggak jauh lebih menarik dari topik yang sebelumnya, di mana sebagian paradigma masyarakat yang mana dulunya menggunakan obat sintetis dan semi sintetis, sekarang sedikit sudah mulai bergeser ke obat alami dan obat herbal. Yang jadi pertanyaannya, apakah aman? Bagaimana regulasinya? Dijamin nggak sih keamanannya? Kita akan kupas lebih lanjut, tentunya setelah yang satu ini. Di sini kita akan coba sedikit meluruskan dan menambah pemahaman masyarakat terkait dengan obat bahan alam. Nah, diskusi kali ini, apa sih yang mendasari kita? Yang mendasarinya adalah keputusan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia nomor HK.00.05.4.2411 tahun 2004 kalau saya nggak salah, di mana pembahasannya tentang ketentuan pokok pengelompokan dan penandaan obat bahan alam. Nah, di mana di pasal satunya ayat 2, obat bahan alam di Indonesia khususnya dikelompokkan menjadi 3. Apa aja sih? Yang pertama ada jamu, yang kedua obat herbal terstandar, dan yang ketiga ada fitofarmaka. Kita akan kupas satu persatu mulai dari pengertiannya. Kita lihat ke PA-nya. Apa sih pengertian dari jamu? Jamu, obat tradisional yang dibuat di Indonesia. Di mana nih uniknya jamu ini untuk klaim khasiatnya itu berdasarkan data empiris. Nah, pertanyaannya, data empiris itu apa sih? Nah, coba kita search di Wikipedia. Data empiris atau bukti empiris adalah suatu sumber pengetahuan yang diperoleh dari observasi atau percobaan. Tuh. Bukti empiris adalah informasi yang memberikan suatu kepercayaan dalam kebenaran atau kebohongan suatu klaim empiris. Nah, jadi gini, kita masukkan ke contoh jamunya. Nah, misal ada tanaman A, untuk proses pengobatan A itu menggunakan berapa daun? Nah, bisa 3 daun, 5, 7, 9. Nah, kenapa sih 3 daun, 7 sampai 9 daun? Nah, itu datanya berdasarkan nenek moyang saya dulu untuk proses pengobatan ini. Nah, itu yang dimaksud dengan data empiris. Nah, itulah uniknya dari jamu. Nah, untuk jamu ini sih berdasarkan dari keputusan BPOM. Nah, ada harus memenuhi kriteria. Jadi harus memenuhi kriteria. Apa saja sih kriteria dari jamu ini? Nah, itu ada 4. Yang pertama, aman sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. Yang kedua, klaim khasiatnya itu berdasarkan data empiris. Nah, yang seperti pengertian tadi. Kemudian memenuhi persyaratan mutu yang berlaku. Yang keempat, jenis klaim penggunaan harus ditandai dengan, nah ini kalau di jamu ya, jenis klaim penggunaan harus diawali dengan kata secara tradisional digunakan untuk apa? Untuk apa? Dan di sini khususnya untuk jamu tidak boleh mengklaim khasiat berdasarkan farmakologi atau kata medis, istilah medis seperti obat jamu untuk hipertensi, jamu untuk diabetes, jamu untuk hipotensi. Nah, itu nggak boleh. Jadi yang boleh jamu untuk tekanan darah tinggi. Nah, hipertensinya itu adalah farmakologi atau istilah medis. Nah, tekanan darah tinggi, nah itu yang diperboleh dipakaikan. Jadi tagline-nya nanti kalau obat-obat jamu bolehnya seperti itu. Next, kita ada yang kedua, yaitu obat herbal terstandar. Apa sih pengertiannya? Nah, obat herbal terstandar adalah suatu obat bahan alam yang telah dibuktikan. Nah, ini yang telah dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara ilmiah dengan uji praklinik dengan bahan yang telah distandarkan.
Nah, istimewanya obat herbal terstandar ini dia melalui uji praklinis. Nah, uji sebelum diujikan kepada manusia, pada hewan uji dulu. Apa sih kriteria yang harus dimiliki untuk OHT? Nah, OHT ini obat herbal terstandar, yaitu sama saja semuanya itu klaim khasiat. Tentunya yang pertama aman sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. Nah, yang kedua, klaim khasiatnya dibuktikan secara ilmiah atau praklinis. Telah dilakukan standarisasi sebelumnya terhadap bahan-bahan bakunya yang digunakan dalam produksi. Kemudian memenuhi prasyarat mutu yang berlaku. Nah, dari jamu, dari obat herbal standar semua ada kriterianya. Makanya di sini BPOM mengaturnya. Nah, kemudian yang ketiga, pengertian dari obat fitofarmaka, di mana sediaan obat bahan alam yang telah dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara ilmiah dengan uji praklinik dan uji klinis. Dan bahan baku produk jadinya telah distandarisasi. Nah, bedanya dari ketiga tadi ini, jamu datanya berdasarkan empiris dan obat herbal terstandar. Nah, klaim khasiatnya berdasarkan uji praklinis. Dan sedangkan fitofarmaka, nah ini istimewanya, dia berdasarkan praklinis dan juga berdasarkan klinis. Makanya kadang ada juga dokter yang meresepkan obat-obat herbal yang tentunya itu termasuk ke golongan obat fitofarmaka. Karena kenapa? Datanya lebih kuat karena berdasarkan data praklinis dan klinis. Apa saja sih kriterianya untuk memenuhi kriterianya kalau khusus untuk fitofarmaka? Yang pertama, dari ketiga obat ini sama, aman sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. Kemudian klaim, nah ini klaim khasiatnya dibuktikan secara praklinis dan klinis. Telah dilakukannya standarisasi terhadap bahan baku yang digunakan dalam produk jadinya, memenuhi persyaratan mutu yang berlaku. Kemudian, nah contoh-contohnya apa aja sih? Nah, mulai dari jamu nih. Kalau jamu itu biasanya nanti lihat aja di logonya, biasanya ada tulisan jamu. Itu apa aja sih? Nah, kuku bima termasuk tuh jamu, rapot wangi, terus antangin jahe merah itu juga kalau nggak salah jamu. Kalau di obat herbal terstandar itu ada antangin JRG. Nah, kebetulan saya juga minum antangin JRG sih. Nah, ini logonya seperti ini. Ini nih, lihat. Nah, itu antangin JRG. Kemudian ada obat OB herbal, lelap, terus diapet. Nah, kalau fitofarmaka nih agak jarang kita lihat, yaitu ada Stimuno, terus ada Nodaria, terus Tensigard. Nah, itu beberapa contoh dari obat fitofarmaka. Nah, kadang suka bingung nih gimana sih logonya. Nah, di sini kita coba jelasin dari logo-logonya. Nah, dari yang ini, logo ini, jamu, obat herbal standar, dan juga fitofarmaka. Nah, kok bisa sih gambarnya gitu? Maksudnya apa? Nah, di sini juga dijelaskan di keputusan BPOM tadi yang nomor 0005.2011 tahun 2004. Itu di pasal 5 itu yang untuk jamu, pasal 7 untuk obat herbal standar, dan pasal 8-nya itu untuk fitofarmaka. Nah, masuk di jamu itu, nah, ada lingkaran, rata-rata semuanya lingkarannya warna hijau. Kenapa sih warna hijau? Itu melambangkan proses dan produksinya aman. Nah, untuk jamu sendiri kita lihat seperti ini, lingkaran hijau dan seperti tanaman ya, ada jari-jari daunnya. Nah, itu melambangkan perwujudan warna hijaunya lah.
mewujudkan bahwasannya sumber daya alam Indonesia ini begitu luas. Nah, itu kenapa sih semuanya warnanya warna hijau. Dan untuk jamu sendiri ada jari-jari daunnya, itu menandakan rangkaian proses pembuatannya. Nah, masuk ke obat herbal terstandar. Nah, di sini ada jari-jari daun 3 pasang atas, terus kanan dan kiri dalam suatu lingkaran. Kemudian kalau obat fitofarmaka, nah itu seperti bintang ya. Nah, sebenarnya itu jari-jari daun kemudian membentuk bintang di dalam suatu lingkaran. Nah, bedanya kadang pernah nggak lihat kenapa sih dasarnya warnanya putih, terkadang juga ada warnanya juga warna kuning. Nah, itu juga sudah diatur sebenarnya dengan dasar warna putih atau warna lain yang transparan dengan dasar dari kemasannya. Nah, kalau kemasannya warna kuning seperti antangin jerge ini kan nggak mungkin dasarnya dari lingkarannya itu warna putih atau warna kuning, jadi dibikin warna putih. Boleh sih warna yang lain, yang penting mencantumkannya. Jelas kalau jamu, logonya terus ada tulisannya jamu, terus obat herbal standar, terus ada tulisannya juga obat herbal standar. Fitofarmaka begitu juga, logo di bawahnya tulisannya. Next, apalagi sih peraturannya? Nah, kalau kita bicara obat herbal standar, jamu, dan fitofarmaka, apakah aman sih? Nah, kita lihat di sini ada ketentuan dari BPOM itu sendiri di Peraturan BPOM nomor 32 tahun 2019, di mana di sini tentang pembahasannya tentang persyaratan keamanan dan mutu obat tradisional. Nah, dari pembahasannya aja sudah menentukan keamanan. Nah, kenapa keamanan dari 3 golongan obat ini? Kalau seandainya kita mau mengeluarkan, nah misalnya kayak antangin jerge ini, itu melewati proses-prosesnya. Apa saja yang diprosesnya di sini? Nah, di sini ada parameternya, dijelasin di sini di peraturan BPOM nomor 32 tahun 2009 ini. Di sini dijelaskan ada beberapa parameter yang harus dilewati dari suatu produk yang akan dijadikan suatu produk, tentunya itu harus melewati uji. Uji apa aja sih? Baik dari dia bahan alam, sampelnya, baik itu bentuk sediaannya nanti seperti apa, ada yang cair, ada yang seduh, ada yang tablet, kemudian ada sediaan sirup atau bagaimana, itu melewati proses-prosesnya dan melewati standar ujinya masing-masing. Setiap sediaan memiliki tahapan dan standar untuk pengujiannya masing-masing. Semisal kayak sediaannya tablet, itu ada prosesnya, kepadatannya, kadar airnya dari suatu sediaan menjadi tablet, kemudian uji kekerasannya dari suatu tablet, waktu hancur dari tablet. Nggak mungkin dong ketika kita minum tablet terus kita keluarkan lagi dalam bentuk tablet lagi, kan nggak. Makanya butuh waktu hancur suatu tablet itu sampai di pencernaan dan sampai bisa dia serap. Nah, itu seperti apa? Nah, itu prosesnya apa aja sih? Ada uji organoleptis. Uji organoleptis itu melihat secara fisiknya, warna, bau, terus rasanya. Nah, kemudian ada kadar air. Kalau dia bentuknya simplicia atau rajangan, nah itu dihitung kadar airnya berapa yang masuk. Umpama serai yang dirajang di proses pengeringan, terus diukur kadar airnya nih berapa. Kenapa dihitung kadar airnya? Karena nanti sediaan ini kalau dia begitu basah atau lembab, nah memicu adanya bakteri atau jamur. Nah, nanti ada uji di sana, kemudian uji kapang kamir, AKK, terus ALT, uji ALT, angka lepeng total. Kemudian kalau dia sesuai nih standar keringnya udah bagus, lewatin prosesnya lagi. Terus ada nggak cemaran bakteri apa aja? Nah, ini nggak boleh masuk ada cemaran bakteri, mau E. coli, Shigella, terus Salmonella. Nah, itu masuk dalam kategori yang distandarkan,
bakteri-bakteri ini nggak boleh, 0 berapapun, 0 gram apapun nggak boleh. Kemudian ada uji cemaran logam berat, ini nggak boleh masuk. Ada timbal, kandung merkuri juga nggak boleh. Kalaupun ada, nah blacklist, reject. Nah, ada waktu hancur kalaupun sediaan tabletnya. Nggak mungkin dong, saya jelasin tadi, kita minum, keluarnya tablet lagi atau kapsul lagi. Nah, keseragaman bobot harus sama dong, antara kalau nanti seandainya nih, tablet yang 1, 2, dan 3 dalam satu strip umpamanya, ada 10 tablet, nggak mungkin kan bobotnya yang berbeda-beda. Dan di dalam satu tablet itu pun juga harus diukur zat obatnya ada berapa, sesuai nggak dengan takarannya. Nah, itu tadi parameter uji untuk baik itu sediaan tablet, sirup maupun serbuk. Nah, ada tahapan proses-prosesnya. Dan ini pengujiannya semua parameter yang harus dilakukan di laboratorium terstandarisasi atau laboratorium internal industri itu sendiri, yang diakui oleh BPOM. Nah, ini. Jadi kalau laboratorium ini saya mau ngetes nih obat ini, tapi di laboratorium sana nggak diakui di BPOM, nggak diakui standarnya. Walaupun kita melewati dari proses standar-standar yang tadi, tapi tidak melewati dari sebuah laboratorium atau tempat pengujian yang disetujui atau diakui dari BPOM, sama sekali nggak. Nah, makanya dari pahami betul kalau kita mau konsumsi obat-obatan yang tadi, jamu, obat herbal standar, dan obat fitofarmaka yang seperti logo yang tadi, nah itu sudah melewati proses-prosesnya. Nah, apakah aman sih dari segi proses? Dari segi prosesnya sudah kejawab, tentu aman. Nah, bagaimana nanti sediaannya kalau di pasaran? Apakah ini palsu atau enggak? Kan nggak mungkin aja, kan logonya bisa aja itu palsu. Nah, untuk menguatkannya lagi, kita ada peraturan dari BPOM, yaitu nomor HK.00.41.1384 tahun 2005, di mana pembahasannya tentang kriteria dan tata laksana pendaftaran obat tradisional, baik itu jamu, obat herbal standar, dan fitofarmaka. Jadi nih, sediaan apapun dari jamu, obat herbal standar, dan fitofarmaka, kalau mau keluar itu harus kita daftarin dulu. Setelah melewati uji, udah dapat sediaannya dan dapat bentuknya dari obat A misalnya, nah itu harus didaftarkan. Nah, didaftarkan di mana di sini? Di ketentuan ini membahas sebagai izinnya, terus formulir apa saja yang harus dilengkapi, sampai nanti ditolak atau tidak, terus di approve atau enggak. Nah, itu di sini diatur. BPOM sendiri sudah mengaturnya. Sampai nanti sediaannya misalnya jadi seperti ini, itu harus mendapatkan apa? Ya harus mendapatkan izin edar, di mana di peraturan BPOM tadi menentukan bahwa bab 2 bahwasanya persyaratan dan kriterianya di pasal 2-nya ayat 1, obat itu wajib memiliki izin edar dari kepala Badan POM. Nah, makanya kayak sediaan ini harus ada izin edarnya. Untuk apa? Nah, untuk kita mau mengawasi bahwasanya kalau terjadi apa-apa, ini obat sudah terdaftar, sudah melewati seleksi keamanan, dan dia dalam golongan obat apa, dan kita bisa mengukur, oh ini izin edar ini tahun berapa, dia masih berlaku atau enggak. Nah, ini yang harus kita perhatikan di masyarakat, tentunya harus hati-hati sekali. Nah, makanya hati-hati untuk menggunakan obat herbal standar ataupun bagaimana jamu. Pastikan logo yang tertera itu, dan pastikan juga obat herbal tersebut
telah terdaftar di BPOM. Bagaimana sih kita memastikan obat ini terdaftar atau enggak? Nah, BPOM sendiri mengeluarkan websitenya di pom.go.id. Nah, nanti tinggal search aja, contohnya kayak gini. Search aja di situ, masukin nomor registrasi dari sediaannya, misalnya obat apa itu yang ada logo jamu, obat herbal standar ataupun obat fitofarmaka. Coba dicek aja ada nggak nanti di situ, masukin aja nanti nomor registrasinya, nanti keluar semua, di enter apakah obat ini terregistrasi di BPOM atau tidak. Oke, cukup sekian dari video saya kali ini penjelasannya. Kalau mau ada pertanyaan silahkan chat di kolom aja, nanti apalagi yang harus mau kita bahas. Dan saya rasa udah cukup lumayan, dan terima kasih banyak. Komen yang baik, like videonya, share jika bermanfaat, dan ingat, komen jadilah netizen yang baik, jadilah netizen yang bijak. Salam apoteker TK.